Annyeonghaseyo sobat-sobat 3Dku sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Dan kali ini gua ada di depan Dongdaemun Design Plaza. Jadi Dongdaemun Design Plaza ini adalah salah satu pusat kesenian yang ada di tengah kota Seoul. Yang distrik Dongdaemun ini merupakan salah satu distrik yang cukup hits. Dan kalau kita ngomong yang namanya seni, yang namanya kreativitas kalian, itu gak bisa lepas sama kemampuan vokasional. Jadi bisa aja loh orang-orang yang menjajakan karyanya dalam Dongdaemun Design Plaza itu bukan seorang sarjana. Karena terkait sama itu gua jadi tertarik sih bahas sedikit lah soal vokasi, biarpun gue itu bukan orang vokasional. Kenapa gue bahas jurusan vokasi kali ini? Untuk pertama kalinya gue ke jurusan vokasi, waktu itu gue lagi jalan naik motor, terus melihat nama jurusannya, gue bicara itu aneh karena emang asing buat gue yang background dari awal sarjana sampai doktoral itu non vokasional. Buat gue itu penasaran, jurusan vokasional itu emang ada ya sepertinya yang memang ditargetkan untuk menjadi tenaga terampil. Oke, jadi kali ini gue pengen bahas salah satu topik jurusan yang sering ditanyain, Bang, bahas vokasi dong. Iya, gue pengen bahas vokasi tapi gue gak terlalu paham dalam. Jadi kali ini gue akan bikin trivia yang ringan aja, yaitu jurusan vokasi apa sih yang gak punya ekstensi kayak satu. Jadi orang-orang dari background vokasi ini dia akan kebanyakan ya udah kerja aja dengan kalian vokasionalnya. Kalaupun mau ngambil lanjut biasanya ambil D4, tidak ambil S1 ya, karena memang mereka sangat vokasional sekali dan jurusan S1-nya bahkan tidak ada. Oke, sebelum kita mulai video kali ini di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa like videonya, bisa bermanfaat buat teman kalian, kan bisa share video ini ke teman kalian ya. Di video kali ini gue juga akan membahas secara singkat apa aja sih sebenarnya prospek dari jurusan-jurusan yang vocational only ini. Apakah mereka vocational only karena prospeknya nggak bagus, atau memang mereka dicari karena spesialis banget dan dibutuhkan ilmunya di bidang itu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah teknik pendinginan dan tata udara, khususnya teknik refrigerasi. Jadi fokus dalam studi ini tuh singkat kata itu untuk air conditioning dan tata udara. Kenapa kok sampai kuliah tinggi-tinggi untuk ngurusin AC? Ada yang namanya HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Itu modelnya kayak AC split gitu ya. Jadi memang untuk istilahnya ruangan-ruangan yang khusus perlu dikondisikan untuk tidak memasukkan gas, untuk temperaturnya tetap terjaga pada kondisi tertentu, yang memang itu banyak kepakai ke industri-industri yang spesialis, misalnya industri proses, industri manufacturing, dan juga industri konstruksi termasuk dalamnya. Mereka ini bisa dibilang sebagai teknisi, kalau memang sudah ahli banget, sudah menempuh sampai D4 gitu, bisa dinyatakan sebagai insinyur atau spesialis HVAC. Itu mereka itu jasanya sangat dibutuhkan, biarpun Indonesia itu tidak seperti di Eropa yang sampai ada HVAC spesialis. Tetap saja untuk industri-industri yang high technological exposure itu membutuhkan jasa orang-orang ini, di mana mereka itu sangat ahli dalam lingkup pekerjaan HVAC. Di Indonesia tidak banyak, tapi tetap ada dan tetap dibutuhkan ya. Selanjutnya adalah teknik alat berat. Jadi memang istilahnya programnya ini membuat mahasiswanya itu familiar dengan pembuatan, pemeliharaan, perbaikan alat-alat berat seperti ekskavator, bulldozer, istilahnya heavy equipment. Mereka ini biasanya kalau dalam proyek itu juga dibutuhkan ada heavy haul specialist untuk rute alat berat, manuver crane dan kawan-kawan itu mereka juga ahli di sini untuk yang sifatnya sangat spesialis. Lulusannya biasanya bekerja di bidang konstruksi, pertambangan, perkebunan, oil and gas. Di Indonesia kebutuhan dari jasa orang-orang ini itu juga ada ya, biarpun nggak banyak karena mereka memang spesialis. Jurusan ini juga nggak terlalu banyak adanya. Intinya sih selama ada alat berat, lulusan dari teknik alat berat ini akan dibutuhkan. Tapi untuk yang sifatnya spesialis atau lebih dari D3 itu nggak banyak, tetapi tetap ada ya. Selanjutnya adalah teknik otomotif, di mana program ini juga mirip sama yang tadi alat berat, tapi khusus untuk otomotif atau istilahnya kendaraan bermotor, misalnya motor, mobil. Untuk kendaraan ringan ini memang pasarnya itu memang sangat luas, kebutuhannya sangat besar di Indonesia. Lulusannya itu biasanya bekerjanya di bengkel, dealer mobil, dan mereka juga bisa buka bengkel sendiri. Sehingga gue bisa ngomong untuk seberapa spesialis mereka, seberapa khusus mereka dibutuhkan. Gue ngomong mereka nggak terlalu khusus ya. Orang-orang dari permesinan atau teknik mesin itu juga bisa masuk ke bidang otomotif ini. Tapi intinya kalau mau fokus dalam bidang otomotif, dari lulusan teknik otomotif itu tentu aja cukup spesialis dan kebutuhannya memang besar, biarpun nggak terlalu tinggi mungkin di harganya, tapi ya sangat bisa untuk diserap karena memang selalu dibutuhkan. Selanjutnya adalah teknik pengelasan
pengelasan. Jadi untuk jurusan teknik pengelasan ini seperti namanya, pengelasan dan juga pemotongan logam ya. Kenapa sampai sekolah tinggi-tinggi ya? Karena emang pengelasan ini suatu hal yang penting banget. Pasti ada penyambungan dan juga pemotongan logam ya. Dan disinilah para ahli las ini dibutuhkan, khususnya di bidang manufacturing, konstruksi dan juga perkapalan. Pada bidang pertambangan dan juga oil and gas, welding specialist itu juga dibutuhkan. Mereka yang punya sertifikasi untuk pekerjaan yang resiko tinggi, gaji mereka juga tinggi, biarpun ya nggak sarjana pendidikan mereka, tapi gajinya di atas sarjana itu sangat mungkin untuk para welding specialist ini. Indonesia juga pun sekarang dengan begitu banyaknya kebutuhan pada proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek pertambangan, tentu saja membutuhkan welding specialist atau ahli las ini yang membuka peluang untuk mereka yang sangat ahli dalam bidang las ini dengan kompensasi yang cukup baik juga. Biarpun kebutuhannya mungkin nggak sebesar otomotif yang sebelumnya, tapi kompensasi yang diberikan itu cukup oke ya, khususnya di industri-industri yang risiko tinggi. Selanjutnya adalah teknik perawatan pesawat terbang, di mana program ini membuat mahasiswa itu familiar dengan perawatan dan reparasi dari pesawat terbang. Jadi sesuai namanya, emang dia fokusnya di pesawat, sehingga rata-rata mereka itu bekerja di maskapai untuk mengelola pesawatnya, atau di maintenance facility atau perusahaan yang menyediakan jasa perbengkelan dari pesawat. Meskipun memang Indonesia terkena dampak pandemi, tapi kita nggak bisa melupakan Indonesia itu sebagai negara yang sangat tergantung pariwisata, itu membuat kebutuhan akan penerbangan itu tetap selalu ada. Biarpun mereka itu penerbangannya sedikit, tapi ya pesawatnya tetap ada dan mereka tetap perlu untuk dirawat. Sehingga kebutuhan akan orang-orang yang ahli dalam merawat, memperbaiki kerusakan dari pesawat itu tetap ada dan selalu ada ke depannya diharapkan ya. Selanjutnya adalah teknik multimedia. Banyak sekali nama jurusan multimedia ini, kampus-kampus yang sifatnya ini multimedia terapan ya, yang kayak informatika itu ada berbeda. Intinya program ini mengajarkan mahasiswanya untuk membuat produk multimedia, misalnya desain grafis, membuat animasi, video production, editing video. Jadi mereka yang lulusan multimedia ini itu dibutuhkan di tiap industri atau bahkan perorangan yang memproduksi media, misalnya perfilman, periklanan, game, bahkan influencer atau content creator juga bisa mempekerjakan lulusan multimedia terapan ini. Dengan kita ngelihat ke sini itu bentuk produk multimedia itu semakin merajai pasar ya. Kalau nggak ada suaranya, nggak ada gambar bergeraknya, itu nggak menarik untuk kita tonton. Ya, lulusan multimedia ini menjadi semakin dibutuhkan. Biarpun kesininya memang nggak bisa dipungkiri banyak alat-alat yang mempermudah kita untuk bisa membuat produk multimedia. Katakanlah ada Canva, ada Midjourney juga sekarang membuat kita mudah untuk membuat gambar yang cantik. Nyatanya tetap saja akan dibutuhkan, biarpun mungkin kebutuhannya tidak sebanyak dulu, tapi kalau sampai ada orang yang membutuhkan jasanya, tentu saja nggak main-main dan cukup untuk hidup lah ya untuk urusan multimedia ini. Selanjutnya adalah jurusan rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi kalau teman-teman masuk ke rumah sakit, datang lagi, tinggal kasih nomor dan dokternya tahu dari kali periksa ngapain aja, itu adalah teman-teman melihat dari rekam medis teman-teman. Istilahnya informasi kesehatan dari setiap pasien itu namanya rekam medis. Orang dengan background rekam medis ini menjadi ahli pengelolaan informasi kesehatan dari pasien. Ya mirip sama kearsipan gitu ya, cuman ini kearsipannya seperti kearsipan khusus untuk kesehatan, untuk data pasien yang lebih sensitif, karena kalau sampai salah ada yang protes, kalau arsip itu kalau salah jarang yang protes. Biar di sininya manajemen informasi kesehatan itu semakin dibantu ada teknologi, tapi ya tetap saja yang namanya rekam medis itu adalah data yang sensitif, sehingga akan dibutuhkan orang untuk secara spesialis mengelola itu. Dan itu jurusan rekam medis ini mendidik orang untuk bisa melakukan itu ya. Lulusannya tentu saja mereka bekerja di rumah sakit, bekerja di klinik, ya jarang ya kalau sampai klinik butuh ahli rekam medis. Itu intinya ahli rekam medis itu akan tetap dibutuhkan ya. Selanjutnya adalah teknik radiologi. Jadi teknik radiologi ini orang-orangnya dididik untuk bisa menggunakan alat-alat radiasi untuk membantu dokter melakukan diagnosis dan pengobatan terhadap suatu penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi misalnya ada X-ray gitu ya, MRI, itu memang mereka yang mengelolanya, jadi bukan dokternya. Dokter ada spesialis radiologi, tapi untuk mengolah alat ya bukan dokter. Itu adalah teknisi radiologi ini yang dididik pada jurusan teknik radiologi ini. Kesininya memang orang itu menjadi lebih cenderung ke rumah sakit kalau butuh tindakan langsung. Salah satu tindakan radiologis ini jadi kebutuhan orang-orang yang piawai dalam merawat atau menggunakan alat-alat radio
kardiologi ini menjadi dibutuhkan di Indonesia, ya tentu saja mereka kerjain di rumah sakit, klinik yang ada alat-alat kardiologi, tentu saja butuh juga biarpun jarang, bisa dibilang akan tetap dibutuhkan. Selanjutnya adalah analis kesehatan. Jadi jurusan ini melibatkan ilmu untuk menganalisis sampel biologis, untuk didiagnosis dan diberikan pengobatan oleh dokter ya. Lulusannya ini biasanya ada di lab-lab medis, misalnya katakanlah dia gitu ya, itu mereka di situ yang melakukan analisis, jadi mereka tidak melakukan pengobatan, tapi data report mereka digunakan para dokter untuk melakukan tindakan atau diagnosis. Ya, seperti yang gue sebutkan tadi, ketika sekarang itu orang pengobatan yang cukup dengan analisis itu udah jarang, atau istilahnya bisa dengan telemedicine kayak Halodoc, itu orang jadi sebenarnya jarang ke rumah sakit. Tapi kalau yang butuh tindakan, butuh lab, itu mereka baru ke rumah sakit, sehingga kewawasan terhadap lab ini juga menjadi semakin baik. Yang melakukan analisis terhadap hasil itu ya para analis kesehatan ini, sehingga mereka juga masih dibutuhkan ke depannya. Selanjutnya ini jurusan yang cukup menarik ya, yang gue sebutkan jurusan yang aneh sebelumnya, karena emang gue saat asing dengan jurusan ini awal adalah jurusan teknik gigi. Kenapa gue bilang aneh? Karena ternyata profesinya itu menjadi yang dinamakan sebagai tekniker gigi. Teman-teman dari kerah biru itu taunya namanya ahli gigi atau tukang bikin gigi gitu ya. Mereka itu melakukan tindakan-tindakan terkait gigi, dan mereka bukan dokter gigi, istilahnya bisa dibilang mitra dokter gigi gitu ya. Dan mereka menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan orang harus ke dokter gigi, dan ya mereka ada profesinya juga dihargai masyarakat. Pada beberapa instansi juga rumah sakit, klinik itu mempekerjakan tekniker gigi ini, misalnya pekerjaannya pasang kawat ortodonsi atau pasang gigi palsu, itu bisa mereka lakukan biar mereka itu bukan seorang dokter gigi. Kebutuhan atas mereka pun juga kenyataannya ada, dan bedanya jasa mereka lebih ekonomis dan mereka tidak sewah dokter gigi, sehingga banyak orang yang untuk milih datang ke tekniker gigi ini daripada ke dokter gigi, dan membuat mereka ya menjadi tetap dibutuhkan. Nggak harus praktek sendiri sih, tapi ya tetap saja bisa bekerja di instansi kesehatan, misalnya rumah sakit. Biarpun nggak banyak ya rumah sakit yang bekerja tekniker gigi, intinya mereka akan tetap dibutuhkan, biarpun modal untuk bekerjanya itu nggak seperti jurusan vokasi lain yang mereka perlu beli alat dan kawan-kawan. Selanjutnya adalah jurusan akupuntur. Akupuntur namanya aja akupuntur, itu adalah teknik pengobatan tradisional Cina yang menggunakan tusuk jarum untuk merangsang titik-titik tertentu yang ada dalam tubuh manusia. Jadi banyak titik-titiknya yang bisa digunakan untuk terapi, misalnya terapi akupuntur untuk melakukan penyembuhan. Jadi akupuntur ini merupakan salah satu metode alternatif dibandingkan teman-teman harus ke dokter. Jadi metode akupuntur ini pun sebenarnya ada salah satu cabang spesialis kedokteran di bidang akupuntur, tapi ada juga ini yang kita bicara vokasi, yaitu akupuntur yang sebagai vokasi non kedokteran. Ini menjadi salah satu alternatif yang mungkin juga termasuk lebih ekonomis ketimbang harus datang ke dokter atau dokter spesialis akupuntur. Ahli akupuntur ini bisa menjadi opsi untuk pengobatan dengan jarum ya, tanpa obat, mungkin dikasih obat Cina mungkin ada, tapi intinya fokusnya itu di pengobatan jarum yang sifatnya nggak pakai obat, yaitu dengan tusuk jarum untuk melancarkan titik tertentu. Ini bukan ilmu palsu, ini beneran ada ilmunya, sehingga ada vokasinya di sini. Dan sebagai tindakan pengobatan, akupunturnya juga termasuk sudah teruji dari tahun ke tahun, bahkan ada yang tidak sembuh dengan pergi dokter, sembuh dengan akupuntur yang ada. Jadi ya biarpun nggak banyak yang membutuhkan jasanya, tapi tetap saja jasa mereka itu ada dan dibutuhkan ya. Selanjutnya ada jurusan teknik optometri. Program ini punya fokus untuk pengukuran, penglihatan, dan juga koreksi refraktif atau koreksi pandangan. Jadi memang mereka ini ahli dalam koreksi pandangan menggunakan kacamata. Bisa dibilang optometri itu karena ada optiknya di dalamnya, yaitu ahli-ahli pembuatan kacamata atau ahli pembentukan lensa gitu ya. Nah, di sini memang teknik vokasional optometri ini mereka itu biasanya bekerja di optik, di toko kacamata, di klinik mata. Biarpun nggak wajib juga sebenarnya untuk orang yang punya keahlian dalam bidang optometri itu punya ijazah vokasi di sini, tapi lebih mudah kalau teman-teman ambil vokasi optometri untuk mempelajari ini, biar untuk nanti ke depannya bisa karena buka toko kacamata sendiri. Kalau teman-teman datang ke Jogja, UNY itu ada itu optometri yang tidak di toko besar tapi di tendaan bisa ada, dan mereka tetap sifatnya bekerja sebagai optometris gitu ya. Kesininya juga Indonesia itu orang-orangnya semakin sadar terhadap kesehatan mata mereka juga
semakin digunakan, intensitasnya makin tinggi dengan sosial media, dengan gadget, sehingga cacat mata semakin meningkat dan kebutuhan kesehatan atas mata mereka menggunakan kacamata itu juga semakin meningkat ya, sehingga jasa mereka menjadi dibutuhkan. Kurang lebih itulah 12 jurusan vocational only yang gak kalah sarjana, akan kita sarjananya. Dan kurang lebih itu. Kalau masih ada pertanyaan atau saran lagi, itu silahkan tulis di komentar. Buat kalian yang merasa video ini punya manfaat buat kalian bisa like dulu videonya, share video ini ke teman-teman yang mereka butuh. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini gak ada gunanya, random banget, pertanyaan kalian tidak terjawab atau masalah tersinggung, bisa dislike aja, silahkan, gue gak masalah. Pandangan gue adalah jurusan-jurusan ini adalah jurusan yang mencetak para ahli yang tidak akan pindah jalur menjadi peneliti. Kalau semuanya menjadi sarjana, siapa yang akan menjadi pekerja ahli di sini? Dan kurang lebih itu dari gua. See you in the next video. Bye.